Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang persoalan masyarakat terkait dakwah. Di sini kami kelompok 6 yang terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama, Raihan Rambe. Yang kedua ada Putri Ayu Daruning Tias. Yang ketiga ada Novalia Gita. Yang keempat ada Kurota Nisti Rizkita Aura Shiva. Yang keempat selanjutnya ada Rifki Lutfi Taldi, ada Ragil Margiono, serta saya sendiri Muhammad Manan Pradana. Setelah itu ada Muhammad Reza Dwi Akbarillah. Selanjutnya Muhammad Taufik Insani, Raditya Adi Nugraha, dan Raihan Fitra. Baik, yang pembahasan pertama yaitu pengertian dakwah yang akan dijelaskan oleh Kurota. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Pengertian dakwah sendiri secara terminologi adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologis adalah mengajak umat manusia kepada al-khair serta memerintahkan mereka berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian problematika atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang artinya soal. Sedangkan masalah, perkara, sulit, persoalan. Pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu slide 5 akan dijelaskan oleh Ragil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masyarakat modern. Menurut Max Weber, masyarakat adalah sebagian suatu struktur atau aksi yang ada pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sedangkan kata modern mempunyai arti terbaru, mutakhir atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Lalu dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern itu adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah menuju kehidupan dalam peradaban masa kini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raditya. Silahkan Raditya. Baik, di sini saya akan menjelaskan problematika atau persoalan dakwah dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika atau persoalan dakwah dalam masyarakat saat ini adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Raditya. Slide selanjutnya yaitu slide 7 akan dijelaskan oleh Raihan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja persoalan dakwah yang terdapat di masyarakat zaman modern ini. Persoalan dakwah dalam masyarakat sekarang di era kontemporer ini antara lain: yang pertama, pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication,
sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Terima kasih. Baik, Ini akan dilanjutkan oleh Raihani. ya silakan. Ya, terima kasih. Lebih mendalam sebelumnya tentang poin nomor 1, yaitu penyampaian secara oral communication atau tablik, sebagaimana seperti sifat Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, terdapat tablik, yaitu menyampaikan wahyu kepada umat secara tatap muka atau secara langsung. Nah, yang kedua itu problematika yang bersifat epistemologis. Apa itu epistemologis? Nah, epistemologis adalah berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu episteme atau pengetahuan, dan logos yang berarti keilmuan. Jadi epistemologis ini adalah pengetahuan tentang suatu ilmu. Nah, di era ini dakwah memiliki tempat tersendiri untuk pengetahuan ilmu yang mendalam tentang dakwah itu sendiri. Dakwah pada era sekarang dilakukan bukan hanya sekedar rutinitas atau temporal dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan secara mendalam, dan dengan adanya ilmu dakwah tersebut, hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui ilmu dan teori-teori. Lalu selanjutnya, program yang menyangkut sumber daya manusia yang mana membuat tenaga dakwah lebih memadai dan lebih memberikan inovasi terbaru dengan mengikuti era zaman saat ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Raihani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana solusinya. Menghadapi maut atau sasaran dakwah yang semakin kritis dan tantangan dunia global yang semakin kompleks dewasa ini, maka diperlukan dapat bersaing di bursa informasi yang semakin kompetitif. Ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika umat dewasa saat ini. Yang pertama, memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan umat. Yang kedua, menyiapkan profil strategis Muslim untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga, membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembang dakwah. Yang keempat, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah baik secara internal umat maupun eksternal. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat studi informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek. Yang keenam, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Sukses tidaknya suatu kegiatan dakwah bukanlah diukur melalui gelak tawa atau tepuk riuh pendengarnya, bukan pula dengan ratap tangis mereka. Kesuksesan dakwah ataupun tercermin dalam tingkah laku mereka. Untuk mencapai hasil yang maksimal tidak dapat lain dakwah Islam harus dilaksanakan secara efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Yang terakhir, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza dan Taufik. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan pembahasan yang telah diungkapkan oleh teman-teman, maka dapat disimpulkan, pertama, arti dasar dakwah adalah seruan, ajakan, panggilan. Sedangkan makna mendakwah adalah usaha menyeru, menyampaikan, atau dakwah Islamiyah. Maksudnya usaha menyampaikan prinsip-prinsip ajaran Islam, membina dan mengembangkannya di tengah-tengah masyarakat. Lalu kedua, problematika dakwah yang muncul dalam masyarakat modern adalah kerawanan moral dan etika. Kerawanan ini muncul salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa direlakan lagi. Karena seluruh lapisan masyarakat sudah sangat mengerti tentang teknologi. Mereka sudah bisa mengakses internet di mana-mana melalui internet keliling yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh tanah air. Lalu dilanjutkan oleh Muhammad Reza. Baik,
Untuk yang ketiga, kemajuan teknologi berimplikasi pada perubahan yang begitu cepat pada masyarakat terhadap pola pikir, sikap, moral, dan kepribadian masyarakat. Masyarakat yang mempunyai pola pikir tradisional akan berubah menjadi pola pikir modern yang lebih berpikir rasional, efisien, dan pragmatis. Demikian pula, sikap dan kepribadian masyarakat yang tadinya ramah, berkepribadian menarik, dan memiliki semangat kekeluargaan akan mengalami perubahan yang cukup drastis sesuai dengan kekinian zaman. Hal ini tentunya akan menambah deretan problematika dakwah. Dan yang terakhir, dakwah selalu hadir memberikan solusi alternatif terhadap berbagai problem keumatan dalam setiap kondisi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih semua anggota yang sudah menjelaskan. Ini merupakan slide terakhir yang dijelaskan oleh Reza dan Taufik. Mungkin jika ada kesalahan dari anggota kami yang menjelaskan kurang tepat, kami mohon maaf, kami juga masih belajar. Saya akhiri presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.